Di saat dosa besar tak lagi berat untuk kita tinggalkan, maka disitulah hati kita mulai merasa tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan dosa-dosa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin dimanapun kalian berada, semoga kita berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada dosa yang benar-benar di hari ini disepelekan, dan ketika orang melakukan dosa ini menganggap bahwasanya dia tidak merasa bersalah dan tidak berdosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dosa ini termasuk dosa yang lebih besar apabila dibandingkan dengan zina, lebih berat daripada zina, membunuh, mencuri ataupun yang lainnya. Namun orang-orang ketika melakukan dosa ini, dia tidak merasa bahwasanya dirinya telah melakukan dosa yang sangat besar. Hadirin, kita tahu bahwasanya zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Dosa akbarul kabair, dosa besar dari yang terbesar. Karena ketika seseorang melakukan zina, dia bukan hanya melanggar moral, tetapi juga melanggar kehormatan dirinya, melanggar kehormatan keluarganya, dan juga melanggar tatanan sosial. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melarang berbuat untuk melaksanakan zina, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tetapi Allah mengatakan wala taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina. Itu artinya ini sebuah penegasan terhadap kita bahwasanya dosa ini merupakan dosa yang sangat hancur, dosa yang sangat keji, dosa yang sangat buruk apabila seorang individu ataupun seseorang melakukan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata jangan mendekati zina menunjukkan larangan yang lebih luas daripada sekedar jangan berzina. Artinya segala sebab dan pintu yang dapat mengantarkan kepada zina itu ikut diharamkan. Ini menunjukkan bahwasanya dosa zina itu dosa yang sangat keji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ketika kita mendengar di lingkungan kita, di kampung kita, ketika ada seseorang yang berbuat zina gitu. Pasti kita akan mengecap bahwasanya orang itu telah melakukan kehinaan yang sangat luar biasa. Mengecap bahwasanya orang itu telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar batas. Mengecap bahwasanya dia termasuk orang yang sangat buruk, orang yang telah merusak aib dirinya sendiri, telah merusak aib keluarganya sendiri. Saking malunya ketika seseorang berbuat zina, saking sangat hinanya ketika seseorang berbuat zina. Padahal hadirin sekalian semua, bahwasanya ada dosa yang disepelekan di zaman sekarang, padahal dosa ini tuh lebih besar daripada kita melakukan zina. Dosa ini lebih berat daripada zina. Tapi kenapa ketika seorang melakukan dosa ini, dia menganggap bahwasanya dia tidak merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan biasa melakukannya tanpa merasa malu terhadap orang lain, tanpa merasa malu ketika diketahui oleh orang lain ketika melakukan dosa ini. Beda dengan perbuatan zina, padahal dosa ini itu lebih besar, lebih berat daripada zina gitu. Itu menunjukkan bahwasanya standar dosa seringkali dibentuk oleh opini sosial, bukan dari standar Al-Quran ataupun As-Sunnah. Zina terlihat dosa yang sangat besar ketika dilihat oleh manusia, tetapi dosa ini dianggap hal biasa ketika diketahui oleh manusia. Padahal di dalam Islam, yang menjadikan dosa itu besar ataupun kecil itu bukan dari dosa yang ia lakukan, tetapi terhadap siapa yang melakukan dosa tersebut. Ketika yang dilanggarnya itu lebih agung, maka dosa itu akan lebih besar di hadapannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dosa apa yang sering disepelekan oleh anak-anak di zaman sekarang, oleh orang-orang di zaman sekarang yang padahal itu dosa yang sangat besar? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minuman-minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Para ulama sepakat bahwasanya dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan sholat 5 waktu yang wajib itu lebih berat daripada zina.
dan tidak ada perselisihan mengenai masalah ini. Itu artinya dosa meninggalkan sholat itu lebih berat daripada zina, dan itu sudah disepakati oleh para ulama. Dan kita lihat di zaman sekarang, ketika orang meninggalkan sholat, ketika orang lalai dalam melaksanakan sholat, mereka biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak punya rasa malu seperti halnya ketika melakukan perbuatan zina. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih berat hukumannya daripada kita melaksanakan zina. Bukan berarti kita mengentekan daripada dosa zina. Zina juga termasuk dosa yang sangat besar. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah meninggalkan sholat itu jauh lebih besar ketika kita melakukannya. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan kewajiban yang satu ini, kewajiban yang perlu kita usahakan untuk melakukannya. Karena apa? Karena bahkan dikatakan ketika seseorang telah meninggalkan sholat, maka dia telah menyatakan bahwa dirinya kafir secara nyata. Pemisah antara seorang muslim dengan kekafiran itu ada pada sholatnya. Jadi ketika seorang muslim meninggalkan sholat, maka dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah menyatakan dirinya kafir secara terang-terangan. Ini bukan hanya sekedar pendapat, tetapi ini sebuah hadis, sebuah perkataan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat." Pembeda antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Artinya ketika seorang meninggalkan sholat itu telah berada di ambang kekafiran. Oleh karena itu hadirin yang sekalian semua, kita harus benar-benar memperhatikan sholat. Kita harus benar-benar menjaga waktu sholat. Karena sholat itu merupakan salah satu bentuk yang sangat inti daripada ibadah yang kita lakukan. Inti daripada ibadah yang kita lakukan itu ada pada sholat. Pokok dari ibadah yang Allah wajibkan itu ada pada sholat. Apabila kita membandingkan ancaman daripada meninggalkan sholat dengan melakukan zina termasuk dosa besar. Tapi ketika seseorang melakukan zina, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan otomatis dia telah kafir. Tetapi ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dikatakan bahwa dirinya telah kafir secara nyata. Itu artinya tingkatan daripada meninggalkan sholat itu lebih tinggi, lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga merupakan salah satu amalan ibadah yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah." Dan sholat sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Amal pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Ketika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Namun ketika sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Ini menjelaskan terhadap kita bahwasanya mau sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, mau sebesar apapun sedekah yang kita berikan, mau sebanyak apapun puasa yang kita lakukan, ataupun ibadah-ibadah kebaikan yang lainnya, itu tidak akan ada nilainya ketika kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat adalah menjadi kunci pembuka amal-amalan kebaikan yang lainnya. Makanya ketika seseorang melakukan kebaikan terhadap orang lain namun ia tidak melaksanakan sholat, maka kebaikan itu tidak akan bernilai, sehingga amalannya itu kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Maka kita perlu bayangkan, jika kita tidak melaksanakan sholat, maka amalan apalagi yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya hangus ketika kita tidak melaksanakan sholat. Inilah mengapa ketika meninggalkan sholat itu dipandang sangat serius di dalam ajaran Islam. Ketika kita melalaikan sholat, apalagi tidak melaksanakan sholat sama sekali, itu sangat merusak ibadah kita, itu sangat merusak keislaman kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-sholat." Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi sholat itu merupakan tiang daripada bangunan. Ketika tiang inti itu hancur, ketika tiang inti itu tidak ada, maka bangunan itu tidak akan pernah utuh. Bangunan itu tidak akan pernah berdiri. Begitupun di dalam amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita tidak akan ada ketika kita tidak melaksanakan sholat. Maka itu pentingnya kita selalu harus mengusahakan ibadah sholat ini. Saking perlu diperhatikannya sholat ketika Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah angkat Nabi Muhammad SAW untuk menemui dirinya di Sidratul Muntaha.
Jika Allah memerintahkan untuk zakat, Allah perintahkan dengan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholat kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allah angkat langsung untuk menemui dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Itu saking sangat luar biasanya ibadah sholat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sholat merupakan tiangnya agama, ketika sholat merupakan pokok daripada ibadah, maka tentu ancaman yang Allah berikan ketika orang meninggalkan sholat itu sangat luar biasa. Ketika orang tidak melaksanakan sholat, ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42-43, Ma salakakum fis saqar, apa yang membuat kamu berada di dalam neraka sakor? Apa yang membuat kamu berada di dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musholin. Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ketika disebutkan kenapa kalian semua masuk ke dalam neraka sakor, itu karena mereka tidak melaksanakan sholat ketika di dunia. Maka udah jelas ketika seseorang lalai dalam melaksanakan sholat, ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka tempat nanti di akhirat adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu neraka sakor. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita termasuk ahli hamba yang terus melaksanakan sholat, terus yang melaksanakan ibadah sholat, terus menjadi hamba yang taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.